Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Abil Qasimil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan karunia, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan membaca hadis-hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sungguh kesyukuran para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia adalah barang yang langka. Karena dia adalah barang yang langka, maka tidak setiap muslim yang memilikinya. Karena tidak setiap muslim pandai bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marra sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bi rajulin fis suq. Suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau lewat di pasar, kemudian beliau menemukan seorang laki-laki. Fa idza birrajuli yad'u wa yaqul. Dan laki-laki ini tatkala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menemukan beliau, ya, beliau sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqul, beliau berkata di dalam doanya, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku dari hamba-hambamu yang sedikit. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang sedikit. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar doa yang seperti ini, yang beliau belum pernah mendengar doa seperti ini sebelumnya. Beliau pun heran dan beliau berkata, Min aina ataita bihadha du'a? Dari mana engkau mendapatkan doa seperti ini? Atau doa macam apa yang doa seperti ini? Maka laki-laki ini menjawab pertanyaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, Innallaha yaqulu fi kitabihil aziz. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sungguh amat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu baka. Beliau pun menangis. Dan beliau mengatakan, Kullun nasi afqahu minka ya Umar. Seluruh manusia itu lebih faqih darimu wahai Umar. Karena beliau tidak pernah mendengar doa seperti ini, dan beliau baru tersadar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sungguh amat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi hamba-hamba yang sedikit ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat yang sedikit yang Allah berikan kepada kita, lebih-lebih dia adalah nikmat yang sangat banyak. Oleh sebab itu Nabi SAW pernah mengajarkan kepada kita sebuah doa, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam kita, Nabi yang mulia, Nabi kita
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita lantunkan senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjadikan kehidupan kita berkah. Allah menurunkan keberkahan di kehidupan kita, dan semoga dengan salawat yang kita senantiasa lantunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenali kita di hari kiamat sehingga, ya, kita mendapat syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masuk di hadis yang ke-43, ya, dan kita masih berada di dalam bab, ya, tentang kesabaran. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu bi'abdihi khairan, idza aradallahu bi'abdihi khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka 'anhu bidhanbihi hatta yuwafiya bihi yawmal qiyamah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala, wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukht, rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, niscaya dia akan mempersegerakan, ya, al-uqubata fid dunya, hukuman, ya, bagi seorang hamba itu di dunia, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan, ya, kebaikan untuk seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala, ya, persegerakan hukuman itu, hukumannya dari perbuatan dosa yang telah dia lakukan, ya, di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bidhanbihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan untuk seorang hamba, untuk hambanya, niscaya dia menahan, ya, untuk menghukum, ya, seorang hambanya itu, ya, karena perbuatan dosa yang dilakukannya, hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah, sampai dia, Allah Subhanahu wa taala, sempurnakan, ya, hukuman itu nanti pada hari kiamat. Jadi di antara tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, ya, Allah persegerakan hukuman bagi hambanya itu, ya, hukuman dari perbuatan dosanya tentunya di dunia, ya. Ya, karena para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang luput dari berbuat dosa dan maksiat, imma dengan menyepelekan kewajiban atau imma dengan, ya, melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala
menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, tidak dia tahan hukuman itu, ya. Karena para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setiap, ya, apa yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia itu ada konsekuensinya, ada dampaknya, ada hukumannya. Kalau dia melakukan suatu yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapat balasannya, baik itu balasan di dunia maupun balasan di akhirat. Ya. Balasan di dunia dipersegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasan di akhirat, ya, lebih disempurnakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika seorang hamba melakukan perbuatan yang buruk, ya, perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan mendapatkan uqubah, mendapatkan hukuman dari perbuatannya itu, ya. Imma hukuman yang dipersegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya, atau nanti Allah tahan hukuman itu sampai disempurnakan nanti pada hari kiamat. A'udzubillah min zalik. A'udzubillah min zalik. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu, hendaknya seorang hamba, hendaknya seorang muslim meyakini, ya, ketika dia ditimpa suatu musibah, ya, dia menyadari bahwa dia memiliki banyak dosa, ya, dia berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan musibah ini, mudah-mudahan dapat menghapus seluruh dosanya, ya. Oleh sebab itu, ya, Nabi SAW pernah mengajarkan kita ketika kita menjenguk saudara kita yang ditimpa sakit, kita mengatakan kepada saudara kita yang ditimpa sakit itu, la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, ya, penyakitmu ini mudah-mudahan sebagai penghapus dosa insyaallah. Ya. Karena, ya, seluruh apa yang menimpa seorang muslim dari penyakit itu akan menghapus dosa, imam menghapus dosa, dan imam akan mengangkat derajat seorang hamba. Kemudian di hadis yang selanjutnya yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tabaraka wa taala, ya, Nabi SAW bersabda, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala. Sungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala, ma'idhamil bala, bersamaan, ya, sebanding dengan besarnya musibah, ya. Semakin besar musibah yang menimpa seorang, maka semakin besar pula pahala yang dia dapatkan selama dia bersabar, tidak mengeluh, dan berihtisab mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila mencintai, ya, suatu kaum, maka dia akan, ya, mengujinya. Jadi ini sesuatu yang aneh, ya. Seharusnya orang yang mencintai, ya, itu melakukan yang disenangi, ya, kepada yang dia cintai itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berbeda di sini, ya. Ya. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Kenapa? Karena dengan ujian tersebut, ya, dapat menghapus dosa-dosa hamba, ya, sehingga nanti pada hari kiamat dia ringan tanpa membawa dosa, sehingga dia segera untuk dimasukkan ke dalam surganya. Faman radiya falahur ridha. Kemudian Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang ridha dengan ketentuan, ya, atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka baginya keridhaan. Wa man sakhita falahu sukht. Dan barang siapa yang marah, barang siapa yang tidak menerima akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka baginya, ya, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmizi, ya, wa qala haditsun hasan.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini hasan. Oleh sebab itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, satu lagi yang hendaknya diyakini oleh seorang hamba, ya, bahwa seluruh perkara, ya, yang menimpanya, baik itu perkara yang disenangi oleh jiwanya atau perkara yang tidak disenangi oleh jiwanya, ya, maka itu semuanya terjadi atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena segala perkara itu, ya, ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang Dia inginkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alul lima yurid." Dia melakukan apa yang Dia inginkan. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sungguhnya Allah melakukan, ya, apa saja yang Dia kehendaki, ya. Oleh sebab itu hendaknya diyakini oleh seorang muslim, ya, segala sesuatu yang menimpanya, ya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika sesuatu yang menimpanya itu berupa, ya, sesuatu yang membuat dirinya bahagia, yang disenangi oleh jiwanya, maka dia bersyukur, memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika sesuatu yang menimpanya itu, ya, ketentuan yang menimpanya itu adalah sesuatu yang tidak baik baginya, ya, sesuatu yang tidak diingini oleh jiwanya, maka dia bersabar, ya, karena itu adalah menghapus dosa. Dia bersabar sembari ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca afadal hadis, faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, ya, di sini disebutkan di dalam Nuzhatul Muttaqin, yubtalan nasu ala hasabi dinihim. Ya, manusia itu, khususnya di sini adalah seorang muslim, itu diuji atas, ya, sesuai dengan, ya, tingkat keimanannya, tingkat agamanya, ya, karena di dalam hadis itu Nabi SAW bersabda, inna 'idhamil jaza ma'a 'idhamil bala. Sungguhnya besarnya pahala, ya, bersamaan dengan besarnya musibah. Dan di dalam hadis yang lain dikatakan oleh Nabi SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat siksa musibahnya, ya, adalah para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian yang seterusnya, ya, di bawah para nabi, kemudian yang seterusnya di bawahnya itu. Yubtala ar-rajulu ala hasabi, itu ala qadri dinu. Ya, seorang diuji, ya, berdasarkan tingkat, ya, keimanannya. Fa in kana dinuhu salaban ishtadda bala'uh. Semakin hebat keimanan seorang, maka semakin hebat pula ujian yang menimpanya. Wa in kana fi dinihi riqatun ubtuliya ala hasabi dinu. Apabila keimanannya semakin merendah, semakin kecil, maka tingkat ujiannya pun semakin merendah atau semakin kecil, ya. Jadi seorang itu diuji, ya, seorang mukmin tentunya, seorang yang beriman itu diuji sesuai dengan tingkat keimanannya. Kemudian faedah yang kedua, as-sabru 'alal masaibi wal amradi tathhirul lizzunub. Bersabar atas musibah-musibah, ujian-ujian dan penyakit-penyakit itu akan, ya, menghapus atau membersihkan seorang hamba dari dosa. Oleh sebab itu, tatkala seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sesuatu yang menyakitkan, ya, baik itu secara fisik maupun secara batin di dalam hati, ya, hendaknya dia bersabar, ya, dan dia meyakini bahwa itu adalah ladang pahala bagi dia, ya, yang akan membersihkan dosanya, ya. Karena tidak ada yang luput dari dosa, ya, maka dosa-dosa itu akan dibersihkan melalui musibah-musibah atau penyakit-penyakit itu. Min alamati hubbillahi lil 'abdi as-salih ibtala'uh. Di antara tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang saleh, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya, ya.
Karena dengan ujian itu Allah SWT bersihkan dosanya, sehingga nanti pada hari kiamat Allah langsung masukkan dia ke dalam surga. Itulah tanda Allah SWT mencintai seorang hamba di dunia. Allah akan memberikan dia ujian. Allah akan memberikan dia ujian. Dan ini bukan berarti para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT kita meminta musibah itu, tidak, ya. Tidak kita minta musibah, akan tetapi ketika kita tertimpa musibah, kita tahan, kita bersabar, kita tahan musibah itu, atau kita tahan sakit dari musibah itu, kita bersabar, ya, sembari kita ihtisab, ya, ihtisab mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alal mu'mini ay yakuna radiyan bima butuliya bihi wa la yai'as wa yaskhut minhu. Seyogyanya bagi seorang mukmin, ya, hendaknya dia ridha, menerima dengan sepenuh hatinya, ya, apa saja yang dari musibah yang menimpanya, ya, dan jangan dia berputus asa, ya, dan marah, ya, terhadap ketentuan itu, ya. Jadi jangan dia berputus asa, jangan dia berputus asa dari rahmat Allah, ya. Hendaknya dia meyakini di balik musibah itu ada kebaikan yang Allah inginkan, baik itu kebaikan berupa, ya, suatu yang baik di dunia, ya, dan kebaikan yang Allah inginkan nanti berupa suatu yang baik di akhirat dengan diampuni dosanya, ya. Oleh sebab itu dia jangan berputus asa setelah dia ditimpa kemalangan atau musibah. Min alamati takfiriz dzunubi as-sabru 'alal bala'i. Min alamati takfiriz dzunubi, ya, as-sabru 'alal bala'i. Di antara tanda, ya, seorang dihapuskan dosa-dosanya itu dia bersabar atas musibah itu. Jadi oleh sebab itu, ya, jika seorang tidak ada sabarnya tatkala dia ditimpa musibah, itu menunjukkan bahwa Allah SWT tidak menginginkan penghapusan terhadap dosanya, ya. Oleh sebab itu tatkala kita ditimpa musibah, hendaknya kita menahannya, bersabar kepada Allah SWT, meyakini ada hikmah di balik musibah itu, sembari kita ihtisab mengharap pahala, ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita, ya, dari musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa penyakit, ya, berupa bencana, ya, berupa orang-orang yang kita cintai, ya, sakit misalnya, dan yang lainnya dari musibah-musibah. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.